Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 12 yang saya cintai, pada kesempatan kali ini atau pada hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, Ustaz akan sampaikan materi yang diambil dari kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain, yaitu pada buku kalian Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Di situ ada judul Anwa'ul Majaz. Anwa'ul Majaz, jenis-jenis majaz, ya, jenis-jenis majaz yang ada dalam bahasa Arab, ya. Jenis-jenis majaz dalam bahasa Arab atau dalam kaitannya ini adalah jenis-jenis majaz yang kemudian dibahas oleh pakar usul fikih. Wal majazu, dan majaz atau lafadz yang tidak menggunakan makna yang sebenarnya, imma an yakuna bizatatin, bisa jadi majaz itu adalah disebabkan karena ada tambahan kata, au nuqsanin, atau ada kata yang dibuang, au naklin, ada pemindahan makna kata, pemindahan dari satu makna ke makna yang lain, au isti'aratin, atau disebabkan karena ada makna yang dipinjam, ada peminjaman makna. Nah, kemudian pengarang buku ini memberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh majaz dengan tambahan fal majazu biziyadati, ya. Fal majazu biziyadati, makna yang tidak sebenarnya yang disebabkan oleh karena lafadz yang ditambahkan, seperti firman Allah, mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Syura ayat yang ke-11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam ayat tersebut di situ ada kata ka, ya, ada kaf, laisa kamitslihi syai'un. Maka kaf di situ adalah zaidatun. Ya, zaidatun atau tambahan li tauqidi nafyil misli, untuk menguatkan peniadaan persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul tidak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kemudian makhluk yang sifat-sifatnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wal majazu bin nuqsani, dan majaz atau makna lafadz yang tidak sebenarnya bin nuqsani, yang disebabkan karena adanya penghilangan atau pengurangan. Mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was'alil qaryata. Wa artinya dan, was'ali, dan tak tanyakanlah al qaryata, kepada desa, ya, atau negeri. Nah, di sini kalau kemudian diartikan negeri itu adalah kumpulan dari bangunan-bangunan, maka bertanya kepada kumpulan dari bangunan-bangunan itu adalah tidak mungkin. Maka pasti di sana ada lafadz yang kemudian tidak ditambahkan. Kalau kita tambahkan adalah ahl atau penduduk, maka lengkapnya adalah was'al ahlal qaryati, dan tanyakan kepada penduduk negeri atau penduduk desa. Nah, namun kata ahl atau penduduk di situ tidak dimunculkan, ya. Maka dikatakan bahwa qaryah di sini adalah bukan makna yang sebenarnya, alias majaz, dan majaznya adalah karena ada kata yang dibuang atau kata yang dikurangi. Ya, kalau kita tambahkan adalah ahl atau penduduk. Kemudian yang ketiga, wal majazu bin naqli, ya, yaitu makna yang sebenarnya disebabkan karena ada pemindahan makna. Seperti kal ghaiti, seperti lafadz ghait.
ya, lafadz ghaid fima yakhruju minal insani, untuk sesuatu yang keluar dari seseorang atau dari manusia, namanya feses atau kotoran manusia. Makna daripada ghaid itu sendiri sebenarnya makna asalnya adalah tempat yang aman, tempat yang tenang yang ada di muka bumi ini, yang biasa digunakan untuk buang air besar. Maka kemudian tempat yang aman yang ada di muka bumi ini yang digunakan oleh seseorang untuk buang air besar, dipindahkan maknanya dan diperuntukkan untuk kotoran itu sendiri. Maka dikatakan bahwa ini adalah namanya majaz bin nakli, ya. Majaz disebabkan karena, atau makna yang sebenarnya disebabkan karena dipindah dari makna aslinya, yaitu tempat yang aman untuk buang air kecil, kemudian dipindahkan ke kotoran itu sendiri atau feses, ya. Kemudian yang terakhir, wal majazu bil isti'arati, dan makna yang sebenarnya disebabkan karena ada meminjam, atau majaz disebabkan karena meminjam. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah SWT, jidaron, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 77, jidaron, ya, jidar artinya tembok, yuridu, ya, yuridu yang miring, ya, an yang qadha, miring untuk miring untuk roboh, ya, miring untuk roboh. Nah, kemudian di sini tidak menggunakan kata-kata yamilu yang artinya miring, tetapi menggunakan kata yuridu, ingin, ya. Jadi terjemahan bebasnya adalah tembok yang ingin roboh, ya. Maka kemudian kata ingin ini, ya, yang merupakan makna yang sebenarnya, atau yuridu atau ingin ini adalah merupakan sifat, atau ya sifat yang melekat pada makhluk hidup, namun dipinjam, ya, kata ingin ini yang kemudian dimaknakan dengan kata miring untuk tembok. Maka kata yuridu di sini adalah majaz, ya, majaz bil isti'arah, ya. Jadi majaz dengan cara meminjam sifat makhluk hidup untuk sesuatu yang benda yang mati, yaitu tembok. Maka terjemahan bebasnya adalah yuridu ayyang jidaran yuridu ayyang qadarnya sebuah tembok yang miring, miring karena ingin miring karena mau roboh, ya, mau roboh. Nah, kemudian pelajaran berikutnya adalah setelah kita selesai menyampaikan, setelah Ustaz selesai menyampaikan jenis-jenis majaz. Jadi ada majaz dengan tambahan, ada majaz dengan pengurangan, ada majaz dengan pemindahan makna, ada majaz dengan peminjaman dari sesuatu yang lain, ya. Maka kemudian Ustaz akan pindah kepada al-amru, ya. Di situ katakan dalam buku kalian, wal amru adalah istida'u al-fi'li bil qawli. Jadi tuntutan untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan ucapan, ya. Mimman huwa dunahu, dari orang yang levelnya lebih bawah, atau terhadap orang yang levelnya lebih bawah. Ala sabilil wujubi, ya, ala sabilil wujubi, ya, dengan cara mewajibkan apa yang diperintahkannya, ya. Jadi kalau misalnya ada firman Allah Subhanahu wa taala misalnya wa atuz zakah, dan tunaikan zakah, maka kata wa atu itu adalah amr atau perintah, karena Allah Subhanahu wa taala yang posisinya lebih tinggi daripada kita meminta kepada kita, menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang namanya bayar zakat. Wadhkurullaha, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wadhkurullaha, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga perintah, karena itu adalah tuntutan dari Allah SWT dengan menggunakan firman atau ayat Allah SWT kepada kita, ya. Ya. Kemudian di situ dikatakan ala sabil wujub, dengan cara mewajibkan, karena ada perintah tetapi tidak mewajibkan, nanti dihukumi dengan sunnah. Ada juga
perintah tetapi dihukumi mubah. Sebentar lagi itu saya akan jelaskan ya. Nah, kemudian wasighatuhu ya, dan redaksi daripada perintah itu adalah if'al ya, lakukan sebuah perbuatan, lakukan perbuatan. Dan juga pecahan-pecahannya ya. Kalau if'al itu kan perintah melakukan sesuatu, lakukan. Yang diperintah adalah laki-laki satu. Kalau if'ali ya, lakukan olehmu seorang perempuan satu. If'alu ya, lakukan sesuatu olehmu hai para laki-laki, dan seterusnya. Wahia, dan redaksi atau kalimat ya perintah itu indal itlaq, pada saat dia diucapkan secara mutlak, tidak ada lafadz yang menemaninya. Wa tajarrudu anil qarinati, dan sepi dari lafadz yang menemaninya. Tuhmalu alaihi, maka ya dihukumi ya wajib ya, dihukumi wajib ya, wajib melaksanakan apa yang diperintahkan. Illa madalla, illa kecuali ma sesuatu dalla dalilu ya, dalil apabila ada dalil yang menunjukkan ala anal murad, bahwa sesungguhnya maksud daripada kalimat itu adalah an-nadbu, sunnah saja, anjuran saja ya, awil ibahatu, atau perbuatan boleh. Fayuhmalu alaihi, maka kalimat tersebut dipahami bahwa itu hanyalah sebuah anjuran, sebuah ajakan, atau sebuah perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan, tidak wajib ya. Contoh yang misalnya bentuknya perintah if'al, seperti misalnya dalam surah Al-Isra ayat 78 ya, ada di halaman 290 itu ada aqimis shalah, ada ayat berbunyi aqimis sholata liduluki syamsi. Aqimi artinya tunaikan atau laksanakan as-sholata, ibadah sholat liduluki syamsi, pada saat matahari itu condong ke arah barat. Itu sholat zuhur atau sholat asar ya. Itu yang pertama ya. Jadi redaksi atau bentuk kalimat yang dalamnya ada perintah itu adalah bisa berbentuk if'al ya, fi'il amr if'al ya, atau if'ali atau if'alu dengan pecahan-pecahannya. Kemudian yang kedua bisa juga ismu fi'lil amri, isim fi'il amr ya. Contoh misalnya dalam surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah ayat 105. Di sana ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ya. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian. Ya, di sini kata-kata alaikum adalah isim fi'il amr ya. Alaikum itu adalah terdiri dari ala huruf jar, kemudian kum isi domir ya, domir mutasil, maka keduanya dikatakan sebagai isim fi'il amr. Artinya isim yang di dalamnya ada makna perintah. Karena makna atau artinya adalah ya alladzina amanu alaikum anfusakum adalah hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Sehingga makna alaikum bisa dirubah dengan makna ihfazu ya, ihfazu. Jagalah anfusakum diri kalian. Itu yang kedua ya, bentuk kalimat yang isinya adalah perintah ya. Yang pertama ada dari yang mengikuti pola if'al seperti aqimis sholah atau aqimu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah isim fi'il amr ya. Contohnya dalam surah Al-Maidah ayat 105. Kemudian yang ketiga ya, redaksi atau kalimat yang di dalamnya ada redaksi yang di dalamnya ada makna perintah adalah al-masdar. Masdar an-naib, masdar yang mengganti an fi'lil amri dari kata kerja perintah ya. Contohnya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 87 ya. Sana ada ayat berbunyi wabil walidaini ihsana. Surah Al-Baqarah ayat 87. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat kepada kedua orang tua ihsanan dengan sebenar-benarnya.
Nah, di sini ada kata ihsana. Ihsana itu adalah masdar. Masdar di sini berfungsi mengganti fiil amr yang dibuang. Kalau kita tampakkan ya, bunyi ayat lengkapnya ayat tersebut adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ulangi lagi, wa ahsinu bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian hai orang-orang beriman berbuat baik kepada orang tua ihsanan dengan sebenar-benarnya. Namun fiil amarnya tidak ditampakkan dan diganti dengan dimunculkan ya masdarnya, yaitu dari ahsana yusnu ihsanan setelah kata-kata walidain di situ. Kemudian juga dalam surah Al-Ahqaf yang kalian hafal adalah di situ ada ayat wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan kepada manusia. Di situ ada kata ihsana yang itu adalah lafadz masdar yang berfungsi mengganti fiil amr yang dibuang. Kalau kita tampakkan wa wassaynal insana an ahsinu bil walidaini ihsana, ya, dan kami perintahkan bahwa kalian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua ihsanan dengan sebenar-benarnya. Kemudian redaksi atau kalimat yang di dalamnya ada makna perintah adalah al-mudhari al-makrun. Jadi fi'il mudhari yang ditemani fi'il mudhari yang di dalamnya ada lamul amri, ya. La tetapi bentuk la yang maksudnya perintah, seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya, surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Di situ ada kata-kata wal yaktub bainahum katibun bil adli, wal yaktub, dan hendaklah menulis ya bainakum di antara kalian katibun seorang penulis bil adli dengan objektif, dengan benar, dengan jujur, ya, dengan adil, ya. Nah, di situ ada kata-kata wal yaktub, ya. Wal yaktub itu ada fi'il mudhari tetapi didahului oleh lamul amri, ya, yang artinya ndak dan ndaklah, ya. Dan ndaklah menulis bainakum di antara kamu katibun seorang penulis bil adli dengan objektif, dengan jujur, dengan apa adanya. Surah Al-Baqarah ayat 282. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kalimat, ya, bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab atau versi ahli usul fikih yang kemudian dalamnya ada makna perintah adalah satu if'al, ya. Kalimat yang bentuknya adalah if'al seperti aqimus shalah, ya kan, aqimus shalah dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua adalah kalimat yang di dalamnya ada isim fi'il amr seperti dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kemudian juga yang ketiga kalimat yang di dalamnya ada masdar, dan masdar itu berfungsi mengganti fi'il amr yang dibuang, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 87 wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua ihsanan dengan sebenar-benarnya. Namun kata wa ahsinu tidak dimunculkan dan diganti dengan masdarnya yaitu ihsana. Kemudian yang keempat adalah al-mudhari al-makrun bila mil amri. Jadi yang bentuk kalimat yang kemudian di dalamnya ada makna perintah adalah fi'il mudhari yang ditemani, ya, dengan atau didahului oleh lamul amri yang artinya ndak dan ndaklah. Contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya, wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah menulis, ya, bainakum di antara kalian kalau terjadi utang piutang, katibun seorang penulis bil adli dengan apa adanya, dengan jujur, dengan objektif, ya. Nah, kemudian juga, ya, apa itu bisa jadi sebuah perintah itu, ya, tidak dimaknai wajib, ya, kalau misalnya ada korina atau lafadz-lafadz yang menemaninya. Contoh misalnya
wa idza halaltum fastadu, dalam surah Al-Maidah ya, ayat yang kedua, wa idza halaltum fastadu. Surah Al-Maidah ayat 2 ada di halaman 106 ya, halaman kiri bawah. Itu ada ayat yang berbunyi wa idza halaltum fastadu, dan hendaklah kalian wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah selesai daripada ihram, fastadu maka hendaklah kalian berburu. Kata fastadu ini adalah fi'il amr ya kan. Apakah dihukumi wajib berburu setelah selesai ihram? Jawabannya adalah tidak, karena pada saat ihram itu seorang muslim dilarang untuk melakukan buruan atau dilarang berburu. Maka ketika ada perintah setelah larangan berburu, maka hukum berburu setelah seseorang itu selesai daripada ibadah haji atau ya ibadah umroh, maka tidak dihukumi wajib tetapi hukumi sunnah, atau hukumi mubah. Seperti juga hubungan suami istri ya, selesai si istrinya haid ya dan mandi, maka itu juga tidak dihukum wajib ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna ya fa idza tatahharna fa'tuhunna, apabila istri-istri itu sudah selesai daripada masa haidnya dan mandi, maka hendaklah kalian datangi. Kata datang ini adalah fi'il amr tetapi tidak dihukum wajib, karena perintah ini datang setelah ada larangan, yaitu menggauli istri pada saat dalam kondisi haid. Surah Al-Baqarah ayat 222 ada di halaman 35 ya. Ya, kemudian juga perintah juga bisa dihukumi mubah ya, bisa dihukumi sunnah, seperti misalnya sallu qoblal maghribi, kemudian yang ketiga Rasulullah mengatakan illa man syaa, liman syaa. Jadi sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib. Ini bentuknya perintah, tetapi di pernyataan yang ketiganya belum mengatakan bagi yang mau. Kata-kata bagi yang mau ya menurunkan derajat dari perintah yang hukumnya wajib menjadi sunnah saja. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada dua topik besar tadi, atau topik yang pokok yang bisa Ustaz sampaikan. Yang pertama adalah jenis-jenis majas, ada 4 tadi. Ada majas dengan ziyadah, ada majas dengan nuqsan, ada majas dengan naql, ada majas dengan isti'arah. Kemudian berikutnya adalah al-amr, apa itu makna amr, definisi dari amr. Kemudian juga redaksi atau kalimat yang maknanya di dalamnya ada perintah, ada 4 tadi. Ada yang bentuknya seperti if'al, ada bentuknya seperti bentuknya fi'il amr, yang kedua isim fi'il amr, kemudian yang ketiga al-masdar an-naib an fi'il amr, dan yang terakhir adalah al-mudhari al-maqrun bila mil amri, artinya fi'il mudhari yang ditemani ya dengan lamul amri yang artinya hendaklah. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.